di tempat duduknya masing-masing. Harap tenang karena acara akan segera dimulai. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada narasumber kita, Bapak Dr. Solistya, yang nanti akan menyampaikan pemaparan materi terkait digital aset strategi dan blockchain teknologi 5.0. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, yang terhormat Ibu Diah Puspitasari MKom, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, yaitu Bapak Suharyanto MKom, Bapak Ibu Dekan Kaprodi, Bapak Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu dosen dan peserta yang ada di Zoom, selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan seminar digital aset strategi dan blockchain teknologi 5.0. Sebelum acara dimulai, mohon sekali lagi kepada peserta yang hadir secara luring, mohon untuk tetap tenang Bapak Ibu. Yang sudah ada di ruangan, mohon untuk tetap tenang. Ya, mohon dikondisikan karena seminar akan segera kami mulai. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengkondisikan situasi yang ada di aula, dan untuk teman-teman yang ada, rekan-rekan dosen yang ada di Zoom, harap diaktifkan kameranya supaya nanti saat pendokumentasian, saat sesi berjalan itu bisa maksimal seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa agenda di kegiatan siang sampai sore hari ini. Yang pertama tadi pembukaan oleh saya, kemudian selanjutnya nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan pemaparan materi oleh pembicara kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke seksi pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri yang ada di ruangan aula. Untuk peserta yang ada di ruang Zoom, diharap sikap sempurna.
Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita memasuki pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang terkait seminar digital aset strategi dan blockchain 5.0, di mana pada seminar kali ini kami menghadirkan narasumber yang memang sudah lama ya bergelut di bidang digital aset strategi di sini. Mungkin nanti dari Bapak Ibu sekalian belum banyak yang familiar terkait digital aset strategi, itu sama halnya dengan kripto Bapak Ibu, seperti itu. Bagaimana nanti konsep model yang akan digunakan nanti akan dipaparkan oleh pembicara kami, yaitu Dr. Sulistya Putra STME, di mana beliau bisa ditampilkan Pak untuk profilnya Pak. Nah, di mana beliau di sini memang memiliki banyak pengalaman terkait tentang blockchain atau digital aset strategi di sini. Beliau juga merupakan salah satu pengembang kurikulum digital ekonomi Indonesia pertama di Indonesia. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya seminar yang dibawakan oleh pembicara yang cukup baik menurut saya, ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih aktif lagi dalam teknologi digital. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut pembicara kami, yaitu kepada Dr. Sulistya Putra STME. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat pagi Bapak Ibu. Harinya sudah siang tapi semangatnya pagi hari, setuju? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, nama saya Dr. Putra, seperti tadi telah dijelaskan. Terima kasih untuk MC kita yang luar biasa, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi. Terima kasih untuk Ibu Wakil Rektor, Ibu Diah. Terima kasih kepada Bapak Prodi, Bapak Miwan yang telah mengundang saya. Dan Bapak Ibu, saya disiplin dengan protokol kesehatan, tapi karena jaraknya cukup jauh, saya lepas. Setuju? Oke. Lebih enak Bapak Ibu? Ya, jadi tahu siapa yang bicara ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah dijelaskan oleh MC kita tentang profil saya. Ini sedikit aja karena acara hari ini Bapak Ibu saya dikasih linknya. Terima kasih Pak Miwan yang sudah memberi linknya, dan acara ini disaksikan juga oleh mitra-mitra kami di berbagai negara. Boleh ya Pak ya?
Ya, salah satunya adalah di Rusia, Bapak Ibu. Jadi di Rusia kami sering diundang untuk mengajar, dan ini adalah dokumentasi saya salah satu kelas saya di Rusia, Bapak Ibu. Ya, kita mau pakai bahasa Rusia atau Indonesia hari ini? Indonesia aja ya. Oke. Kalau ini saya dapat penghargaan di Vietnam, Bapak Ibu. Ya. Dan habis ngajar di Vietnam, besoknya masuk di koran, ya, di koran Vietnam, koran terbesar, halaman paling depan, Bapak Ibu. Ya. Ini korannya. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kuliah umum, ya, saya anggap kuliah umum, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hari ini kuliah umum bersama pengajar internasional, Bapak Ibu. Ya, makanya di salah satu di profil saya tadi saya sebutkan international lecturer. Kalau nggak ada pandemi corona, saya tinggal di Indonesia 50%, 50%-nya lagi banyak diundang untuk mengajar di berbagai negara. Nah, Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah tentang blockchain 5.0 technology and related ecosystem, the next startup to unicorn. Dan Bapak Ibu, saya akan bagikan ilmu tentang teknologi blockchain ini untuk semua kalangan, ya. Jadi dari beginner sampai intermediate, Bapak Ibu ya. Dan materinya tentu akan berbeda jika kalau saya mengajar di Fakultas Teknik, khususnya elektro, atau untuk di Pusat Ilmu Komputer. Saya alumni UI, Bapak Ibu. Saya lulusan jurusan elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan saya banyak mengajar di berbagai perguruan tinggi maupun di seminar umum karena saya membuat kurikulum digital ekonomi yang pertama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tayangan atau publikasi dari IMF yang dipublikasikan tahun 2020 yang menyebut bahwa the Great Lockdown itu adalah nama resesi ekonomi yang dimulai sejak pandemi corona, ya. Dan nama krisis yang namanya the Great Lockdown atau karantina besar-besaran itu lebih parah daripada krisis tahun 1930-an yang disebut the Great Depression, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini, mungkin yang di layar tolong slide besar aja supaya bisa dilihat oleh semua. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Ini tulisannya tolong disebut sama-sama ya. Nasi putih berapa? Oke, bareng-bareng Bapak Ibu. Nasi rames berapa? Soto babat, soto ayam, soto mie, bakso sapi, ketoprak, gado-gado lontong, kelapa muda, bisa dibeli di kantin BSI. Udah nggak dapet Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini harga tahun 80-an akhir, ya? Atau 90-an awal, Bapak Ibu. Bayangin, bakso sapi 250. Sekarang kalau beli bakso berapa? Sama minum. Kita buletin aja ya, 25.000 boleh? Berarti berapa kalinya Bapak Ibu? 100 kalinya. Ya. Dulu bakso 250, sekarang 225.000. 100 kalinya. Artinya, kalau Bapak Ibu atau orang tua Bapak Ibu dulu nabung, ya, nabung uang berapapun jumlahnya, sekarang udah nggak bisa beli barang yang harganya dulu karena naiknya 100 kali lipat. Rugi nggak Bapak Ibu? Ah, masih bingung ya. Saya tanya rugi apa enggak, masih bingung ya. Uang dulu beli harga segitu, sekarang naik 100 kali lipat. Bapak Ibu saya tanya rugi apa enggak, masih nggak bisa jawab. Ya, itu kenapa Bapak Ibu? Itu akibat dari doktrin. Ya, ekonomi ini ada doktrinnya Bapak Ibu. Dan tugas kami Bapak Ibu, saya mendirikan Digital Asset Academy, ya, yang terima kasih hari ini diundang oleh Universitas Bina Sarana Informatika untuk menyampaikan kurikulum digital ekonomi, karena perekonomian di era digital itu berubah total Bapak Ibu. Ya, ilmu-ilmu ekonomi lama
yang dulu dipelajari oleh yang disebut begawan-begawan ekonomi, sekarang itu sudah basi, Bapak Ibu, udah nggak berlaku lagi. Ya, parameternya berubah di era digital, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi ya bahwa nilai uang ini turun terus, Bapak Ibu ya. Contoh tahun 2000, Bapak Ibu bawa uang 1 juta, bisa belanja ya dari grosiran gitu, Bapak Ibu mungkin bisa belanja barang untuk kebutuhan 2 minggu. Tahun 2008 itu terjadi krisis, uang 1 juta hanya bisa beli barang kurang dari 1 minggu, dan hari ini uang 1 juta Bapak Ibu bisa belanja ke Indomaret, bisa banyak apa sedikit dapatnya? Nggak banyak ya, jadi tinggal hanya beberapa hari saja. Kalau Bapak Ibu beli buah di mall seperti Senayan City, itu buah Srikaya satunya 200.000 Bapak Ibu ya, 1 juta cuma dapat 5. Oke. Kalau dimakan sehari 3 cuma 2 hari habis. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah riset dari Digital Asset Academy. Nah, Bapak Ibu, ini daya beli uang fiat menurun terus, ya. Jadi contoh, terima kasih. Bapak Ibu, ini tahun 2000, uang 100.000 ini bisa beli beras 40 kg, ya. Kemudian Bapak Ibu, di tahun 2022, uang 100.000 ini cuma bisa beli beras 6 kg saja. Rata-rata per kilo kita hitung 15.000. Artinya apa? Daya beli rupiah untuk belanja, daya beli uang Anda untuk beli barang-barang itu menurun 85% dalam 22 tahun. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nabung dulu tahun 2000 100 juta, kita kali 1000. Berarti beli berasnya berapa? 40 ton. Hari ini uang 100 juta cuma bisa beli 6 ton, ya. Jadi kalau skalanya kita kali 1000, lebih terasa lagi kehilangan nilainya. Bayangkan, Anda kehilangan nilainya kalau dari 100 juta itu 85 juta daya belinya hilang, Bapak Ibu. Rugi apa enggak, Bapak Ibu? Nah, sekarang terasa. Bisa jawab rugi, ya. Oke. Buka deposito habis tergerus inflasi, Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak diberitakan di mana-mana. Dan ini contoh Bapak Ibu, deposito yang ini diumumkan di berbagai media nasional per 9 Agustus ya. Jadi sangat kecil Bapak Ibu ya. Sangat kecil. Ini deposito rupiah, ini deposito dolar ya, tapi di Indonesia. Ini sangat kecil Bapak Ibu. Nah, ini inflasi Indonesia selama 9 tahun dari 2003 sampai 2012 itu mencapai 65,75%. Artinya kalau Bapak Ibu nabung 100 juta di tahun 2003, misalnya Anda mau bayar anak kuliah 9 tahun kemudian, maka udah nggak bisa. Kenapa? Karena biaya kuliahnya naik jadi 165,75 juta. Uang Anda dikasih bunga bank paling cuma naik sampai sini aja. Ya. Artinya tabungan Anda per 100 juta kehilangan daya beli 65,75 juta 9 tahun kemudian. Ya. Nah, dan ini konsekuensinya Bapak Ibu, ini konsekuensinya ke biaya pendidikan. Karena inflasi setelah pandemi, rata-rata financial planner kalau menghitung inflasi setelah pandemi itu menggunakan standar 10% per tahun. Ya, sehingga konsekuensinya, siapa di antara Bapak Ibu yang masih punya putra-putri usia sekolah boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Siapa yang sudah siapkan biaya pendidikan 2,2 miliar? Belum? Terus gimana biaya pendidikan putra-putri Anda? Kenapa? Karena Bapak Ibu dengan ilustrasi ini, dari TKA sampai 8 semester S1, ya. Kalau di sini 100, S1 140 SKS, Pak. 144 SKS ya. 8 semester standarnya. Ya. Bapak Ibu, kalau saya dulu kuliah di UI, itu dulu saya bayarnya nggak terlalu mahal, ya. Nah, jadi saya kuliahnya tuh lama sekali, seneng kuliah. Saya kuliah 200 SKS, Pak. Teknik elektro semua. Ya. Jadi saya majornya itu adalah automatic control system, tapi saya tambah telekomunikasi sama komputer. Yang saya nggak ambil cuma arus kuat. Nah, karena yang bayar negara dulu kuliah saya. Ya sekarang saya mengamalkan. Saya bayar balik dengan mengajar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya ini dari TKA sampai 8 semester S1,
Ini 2,2 miliar. Ya, ini standar yang dipakai oleh financial planner sekarang. Nah, kemudian ini adalah tabel kenaikan biaya hidup, ya, terutama setelah pensiun. Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya pengeluarannya, kita ambil aja yang paling gampang yang bawah 20 juta rupiah per bulan. Maka berapa pengeluaran Anda 30 tahun dari sekarang? Kalau inflasinya rata-rata 5% per tahun, maka 30 tahun lagi Bapak Ibu pengeluarannya bisa 89,3 juta rupiah sebelum pandemi. Kalau sudah pandemi dengan inflasi 10% per tahun, maka Bapak Ibu bisa lebih dari 180 juta pengeluarannya saja. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kami sajikan solusi, ya, solusi startup blockchain Relictum untuk memberikan solusi pada permasalahan ekonomi keluarga banyak orang tadi, ya. Nah, jadi dengan startup Relictum ini Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan solusi untuk memperbesar aktif income maupun pasif income, ya. Nah, Relictum ini Bapak Ibu dirancang sebagai perusahaan startup yang akan menjadi unicorn, ya. Nah, apa itu unicorn Bapak Ibu? Jadi ada perusahaan startup teknologi itu kalau berkembang jadi unicorn itu artinya sudah mencapai skala 1 miliar dolar. Dan contohnya ada OVO, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Itu yang kita kenal di Indonesia. Kalau nolnya tambah 1, jadi perusahaannya berkembang jadi Dekakorn namanya, itu 10 miliar dolar Bapak Ibu, ya. Dan contohnya di sana ada Gojek sebelum gabung dengan Tokopedia, kemudian Grab, JNT Express, dan Airbnb. Ini perusahaan-perusahaan yang skalanya 10 miliar dolar. Disebut Dekakorn. Dan ketika berkembang lagi, Bapak Ibu, menjadi 100 miliar dolar, itu disebut sebagai hektokorn. Ya. Nah, di sana ada Facebook, Google, Microsoft, Apple. Nah, unicorn itu lambangnya atau simbolnya itu kuda yang ada tanduknya 1. Ya. Nah, kenapa kok gambarnya seperti itu? Ini adalah simbol makhluk langka. Artinya apa? Perusahaan yang bisa berkembang sampai 1 miliar dolar itu perusahaan yang langka Bapak Ibu. Ya. Apalagi jadi 10 miliar dolar sampai 100 miliar dolar, ya. Nah, jadi inilah perkembangan startup. Nah, beberapa brand yang dikenal masyarakat ini adalah perusahaan yang awalnya startup. Ya, startup itu namanya perusahaan yang baru mulai, tapi istilah startup itu identik dengan perusahaan digital Bapak Ibu, ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini dari startup berkembang jadi unicorn, jadi dekakorn, dan seterusnya. Contohnya Bapak Ibu, ya. Ini hanya bisa dipahami dalam konteks ekonomi digital. Kenapa? Karena cara mindset bisnisnya sudah berbeda dengan yang konvensional. Contoh, perusahaan transportasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun kendaraan bermotor. Ya, namanya apa Bapak Ibu? Uber. Ya, di sini udah nggak beroperasi, digantikan oleh Grab dan Gojek. Tapi Bapak Ibu, yang terbesar di dunia adalah Uber. Meskipun nggak punya mobil, tapi mengoperasikan lebih dari 4 juta mobil milik mitra pengemudi. Ya, nah ini nggak bisa Bapak Ibu pakai ilmu ekonominya para begawan ekonomi itu tuh nggak bisa. Ilmunya para begawan ekonomi zaman dulu adalah kalau mau bisnis transportasi, ya harus punya uang banyak untuk beli apa? Untuk beli mobil. Ya minimal seperti perusahaan taksi zaman dulu. Sekarang kita buktikan ilmunya para begawan ekonomi zaman dulu sama ilmunya anak milenial yang disepelekan oleh para begawan ekonomi karena nggak bener itu. Kamu nggak punya uang, nggak punya modal besar miliaran, mau bisnis transportasi bagaimana bisa berkembang? Itu kata para begawan ekonomi yang zaman dulu, yang sepuh-sepuh. Ternyata yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang jadul apa yang zaman now? Yang zaman now, karena ini perubahan zaman. Ya, mohon maaf Eyang. Kita bilang gitu Bapak Ibu. Sekarang zamannya kita. Ilmu ekonominya kita. Ilmu ekonomi digitalnya kurikulumnya Pak Dr. Putra. Ya, buktinya yang dibilang nggak benar kalau nggak bermodal besar, ternyata apa Bapak Ibu? Malah lebih besar daripada perusahaan yang modalnya triliunan. Ya, ini buktinya Uber. Kemudian ada perusahaan musik yang nggak punya rekaman sendiri, namanya Spotify Bapak Ibu. Ini perusahaan musik yang terbesar di dunia sekarang. Ya, kemudian bioskop digital terbesar di dunia nggak punya satupun gedung bioskop. Siapa di sini yang hobinya nonton film di bioskop ada?
Ya, terima kasih. Saya juga senang nonton film di bioskop ya. Tapi Bapak Ibu dengan Netflix ya, dia menjadi bioskop terbesar di dunia tanpa punya satupun gedung bioskop ya. Kemudian Facebook, Bapak Ibu, semua di sini ada nggak yang nggak punya akun Facebook? Sebagian besar punya ya. Facebook adalah media terbesar di dunia yang tidak membayar satupun wartawan. Ya. Kemudian Alibaba, ini retailer terbesar yang nggak menyediakan banyak gudang, ya, tapi ada lebih dari 755 juta mitra yang bertransaksi di platformnya. Dan satu lagi Bapak Ibu, perusahaan akomodasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun kamar hotel. Namanya apa? Airbnb, Bapak Ibu. Ya. Kalau tahu Airbnb sekarang jadi perusahaan akomodasi terbesar di dunia, itu nenek moyangnya Hilton itu sakit hati, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu berkendara naik mobil ya dari New York, Amerika Serikat ke Toronto, Kanada atau sebaliknya, Bapak Ibu akan lihat setiap 1 menit atau beberapa menit sekali tengok kiri, tengok kanan pasti ada Hilton di kiri, Hilton di kanan, Hilton di kiri, Hilton di kanan. Karena propertinya Hilton tuh ada ribuan, Bapak Ibu. Tapi nggak ada apa-apanya sama Airbnb yang nggak punya satupun kamar hotel, kondotel juga nggak. Ya, ini ilmu ekonomi digital, Bapak Ibu. Ya, dan ini fakta. Mau dibantah apanya? Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, toko-toko ini semuanya memulai bisnis yang namanya startup. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tadi sudah pertama, tadi saya membuka wacana tentang kegagalan sistem keuangan. Kemudian kedua, kita masuk ke pemahaman tentang startup. Ya. Bill Gates, Bapak Ibu, pendiri apa? Microsoft memulai bisnis dari garasi di rumahnya. Ya, Larry Ellison ini pendiri Oracle, Jeff Bezos pendiri apa? Jeff Bezos pendiri apa, Bapak Ibu? Amazon, ya. Dan dia juga punya pabrik roket, Bapak Ibu, ya, seperti SpaceX-nya Elon Musk. Dia mendirikan namanya Blue Origin, itu perusahaan roketnya. Bayangin Bapak Ibu, zaman sekarang pribadi bisa bikin roket yang lebih canggih dari punya negara. Ya, roket bikinan negara nggak bisa balik lagi. Roket bikinan pribadi bisa balik lagi. Ya, ini zaman now, Bapak Ibu, ya, zaman perubahan. Dan tujuan saya adalah mengajarkan ini supaya beradaptasilah dengan perubahan ini kalau nggak mau jadi dinosaurus. Dinosaurus masih ada nggak, Bapak Ibu? Nggak ada, punah kalau nggak bisa beradaptasi. Ya, nah Jeff Bezos, Bapak Ibu, mendirikan Amazon itu, kalau Bapak Ibu pernah lihat dokumentasinya Amazon, itu dari ruangan yang nggak lebih dari 5 kali 5 meter persegi, Bapak Ibu, ya. Jadi artinya ruangan yang terbatas kira-kira cuma sebesar ruang tamunya aja, ya. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, mendirikan Facebook di asrama mahasiswa. Larry Page dan Sergey Brin bikin program di rumah. Larry Page dan Sergey Brin pendiri apa, Bapak Ibu? Pendiri Google, ya. Buat program di rumah, kemudian programnya udah jadi, undang wartawan ke restoran, wartawannya disuruh ngecek, coba kamu ketik deh di web ini, cari apa tulisan kamu itu. Ketemu tulisannya, wah wartawan seneng. Lalu kasih tahu teman-temannya, ini ada link canggih loh, masa tulisan saya baru dimuat berapa menit lalu langsung muncul. Langsung Google dipakai sedunia, dari di program di rumah sekarang menjadi bisnis yang kalau di IT itu namanya adalah planet scale. Bisnis yang skalanya seluruh planet bumi ini jadi customernya. Ya, namanya apa, Bapak Ibu? Planet scale. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Anda mau bikin aplikasi, Bapak Ibu definisikan pasarnya Anda skalanya mau seberapa? Nationwide atau skala nasional aja? Atau mau planet scale, artinya seluruh planet bumi ini akan pakai aplikasi Anda. Ya. Nah, kemudian Jack Ma, ini pendiri Alibaba, ya, dia bikin di apartemen, Bapak Ibu, ya. Steve Ballmer ini adalah mitranya Bill Gates, Lauren Powell Jobs, ahli warisnya Steve Jobs, dan Michael Dell, pendiri komputer Dell, dia bangun bisnisnya juga di garasi. Semuanya apa, Bapak Ibu? Awalnya adalah startup. Ya. Nah, kenapa ini saya ulas, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu memiliki konsep bisnis startup itu kayak apa. Karena sering dengar, tapi nggak terlalu mengerti, gitu, kebanyakan orang. Ya. Nah, apa pentingnya perusahaan startup, Bapak Ibu? Ketika perusahaan startup ini berkembang menjadi unicorn, kemudian go public, Zynga di hari pertamanya mencapai $1 miliar.
Sanda Games 1,04 miliar dolar, Yandex 1,3 miliar dolar, Google 1,67 miliar dolar, dan Facebook 9,5 kalinya Google di hari pertama go public mengumpulkan 16,01 miliar dolar, Bapak Ibu. Ya, nah itu startup yang berhasil. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ini gunanya startup Bapak Ibu ya, pertumbuhannya tuh seperti apa? Kalau Bapak Ibu tahun 97 beli saham Amazon, waktu Amazon masih startup, modal $1.000 ya, akan 13 tahun kemudian jadi $239.000 atau naik 239 kali lipat ya. Nah, sekarang semua perusahaan ini sudah mahal Bapak Ibu. Di Indonesia, inilah startup, beberapa startup yang kita kenal. Ada Gojek Bapak Ibu, didirikan 2010 dan dalam waktu 10 tahun mencapai valuasi 53 triliun rupiah. Traveloka didirikan 2012, dalam waktu sekitar 8 tahun berkembang jadi 26 triliun. Tokopedia didirikan 2009, dalam waktu 11 tahun valuasinya 15 triliun, dan Bukalapak didirikan 2010, dalam 10 tahun jadi 13,7 triliun. Ya. Nah, bulan Mei 2021, Gojek sama Tokopedia digabung jadi Goto. Kita lihat Bapak Ibu, ini tahun 2020 ya statistik datanya. Gojek di 2020 53 triliun, Tokopedia 15 triliun. Kalau dijumlah berapa Bapak Ibu? Kalau dijumlah 53 tambah 15 berapa? 68 triliun. Ya. Ternyata ketika digabung bukan jadi 53 ditambah 15, bukan 68, tapi lebih dari 600 triliun Bapak Ibu. Ya, gabungan Gojek dan Tokopedia namanya Goto menjadi perusahaan dengan valuasi nomor 2 terbesar di Indonesia setelah BCA. Lebih besar dari BRI, ya, lebih besar dari Sampurna, dari Telkom, dan dari perusahaan konglomerat lainnya termasuk Astra yang bikin mobil dan motor, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, teknologi digital itu membuat banyak orang lebih sukses, ya, terutama dalam berbisnis. Ini terjadi percepatan, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya Bapak Ibu, di tahun 1987 ada 140 miliar dolar, atau kalau dalam Indonesia memiliki 1 miliar dolar itu artinya punya 15 triliun ya. Itu ada 140 orang saja di 24 negara. Ternyata Bapak Ibu, di tahun 2021 di era pandemi ya, triliuner itu 20 kali lebih banyak dan negaranya tersebar dari sebelumnya 24 negara jadi 70 negara termasuk Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini disebabkan oleh apa? Yang namanya digital disruption atau gangguan digital, ditambah ya salah satu aspek dari digital ekonomi yang sangat fenomenal yaitu teknologi blockchain Bapak Ibu ya. Nah, kedua teknologi ini, teknologi digital dan salah satunya ada blockchain di dalam teknologi itu, membuat momen sejak tahun 2020 diberitakan berbagai media termasuk bitcoin.com sebagai the greatest wealth transfer in history, sebagai transfer kemakmuran terbesar sepanjang masa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, transfernya dari mana ke mana? Dari industri lama ke industri baru. Ya, contohnya kalau di industri energi, yang industri yang lama atau sunset industry itu adalah migas. Itu yang sunset industry. Industri barunya adalah baterai mobil listrik, ya. Untuk industri keuangan yang termasuk di sunset industry atau industri lama adalah perbankan, ya. Nah, yang industri baru adalah cryptocurrency, DeFi atau decentralized finance, ya, termasuk bank kripto atau crypto banking, Bapak Ibu. Inilah yang sunrise industry atau industri matahari terbit, ya. Nah, gambar ini dipublikasikan oleh IMF di IMF Block tahun 2018. Maksudnya apa? Maksudnya IMF mau memberitahu masyarakat dunia bahwa sekarang ini terjadi transformasi sistem keuangan, ya, dan transformasi keuangan dari masa ke masa itu melambangkan atau menggambarkan perubahan kemajuan peradaban manusia, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang sekarang ini
sangat modern atau perubahan terkini untuk industri keuangan adalah penerapan teknologi blockchain. Apa itu blockchain, Bapak Ibu ya? Blockchain terdiri dari dua kata, yaitu block dan chain. Block itu artinya kotak, chain itu rantai. Ya, jadi satu blok itu adalah satu data, ya, satu data, dan setiap box, ya, box, kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga itu adalah data. Dan dihubungkan oleh chain atau rantai, ya, sehingga data-data itu akan membentuk rantai. Nah, teknologi blockchain ini merupakan bagian dari teknologi yang disebut distributed ledger technology atau DLT, ya, DLT, distributed ledger technology. Nah, tapi populernya disebut blockchain saja. Sebetulnya blockchain bukan hanya satu-satunya teknologi distributed ledger technology, tapi sekarang sudah menjadi ungkapan umum. Semua DLT itu disebut blockchain, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai gambaran, ya, supaya gampang nanti saya akan berikan ilustrasinya. Inilah blok, ya, blok 1, blok 2, blok 3, dan di tengahnya ini ada chain yang menghubungkan kotak-kotaknya. Nah, setiap kotak Bapak Ibu ini terdiri dari isinya adalah data, ya, dan di mana data ini ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya, ya. Nah, kemudian data yang di kotak hijau ini, Bapak Ibu, ya, ini akan berhubungan dengan yang di kuning, ya, gitu. Jadi di sini ada hash, misalnya kodenya 128F, gitu ya, dan ini akan menjadi ini ada di kepalanya, ada di buntutnya, dan ini akan menjadi kepalanya yang kotak kuning, ya. Jadi di kotak kuning ini dia akan mencatat dia hashnya 6BQ1, tapi previous hashnya 128F, ya, atau 1Z8F. Nah, demikian juga yang di kotak merah, dia punya hash baru, tapi dia mencatat bahwa hash sebelumnya adalah 6BQ1 punyanya yang kuning, ya. Nah, jadi informasi previous hash atau hash sebelumnya ini akan membuat mata rantai yang saling berhubungan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa itu distributed ledger? Saya kasih ilustrasi dengan gambaran. Kalau ini ada bank, ini sistemnya kalau di keuangan, sistem bank sekarang disebut centralized finance, ya. Jadi di sini ada satu bank sentral, ada bank-bank lainnya, kemudian ada satu bank di kantor pusat, dan ada cabang-cabang lainnya. Ya, ini sistem yang centralized ledger. Sehingga sistem keuangan yang menggunakan centralized ledger disebut centralized finance atau CFI. Ya, CV tulisannya. Nah, perbandingannya Bapak Ibu, kalau yang distributed ledger, ya, ini tidak ada satu node pusat, ya, tapi semuanya saling interkoneksi. Oke. Nah, kalau saya umpamakan gambaran blockchain ini supaya dipahami, saya gambarkan dengan sistem arisan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau arisan yang konvensional, pesertanya misalnya ada, misalnya katakanlah 100 anggota arisan, ya. Kemudian bendaharanya ada berapa biasanya Bapak Ibu? 1. Yang pegang buku, ya, buku ini adalah ledger, adalah si bendahara aja. Sehingga kalau ada yang anggotanya yang kepepet, bisa nggak kong kali kong dengan bendahara? Bu, saya lagi BU nih, yang dapat duit sekarang saya duluan deh. Bisa nggak? Padahal belum ngocok nih. Bisa ya? Nah, nanti jadi dimenangin duluan, terus kocokannya itu formalitas. Karena apa? Kong kali kong. Pernah dengar cerita seperti itu? Atau Bapak Ibu suka mempraktekkan? Ya, bagian dari kong itu, gitu ya. Nah, itu arisan yang istilahnya kalau di keuangan tadi centralized finance, ya, seperti sistem arisan dengan satu bendahara. Nah, kalau arisannya ini sistem blockchain, semua anggota peserta arisan punya buku kas, Bapak Ibu. Nah, kalau semua misalnya pesertanya 100 punya buku kas semua, mau kong kali kong susah nggak Bapak Ibu? Susah ya. Kenapa? Semua harus diupdate satu-satu Bapak Ibu. Karena semua katanya identik. Nah, karena itu sulit, makanya sistem blockchain ini
dibilang cenderung lebih jujur, ya, karena prinsipnya adalah transparansi dan datanya tidak dikuasai satu pihak. Oke, dengan ilustrasi arisan ini, apakah Bapak Ibu bisa lebih mendapat gambaran tentang blockchain? Ya, nah itu gambaran dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan membantu, Pak. Ya, oke Bapak Ibu. Nah sekarang tadi itu blockchain. Nah ada teknologi yang lebih canggih, Bapak Ibu, namanya smart contract. Ya, nah smart contract ini apa Bapak Ibu? Smart contract ini adalah ini kontrak, ya, ini bentuknya kayak surat nih, lambangnya kontrak. Kontrak yang disimpan di blockchain. Ya. Jadi, kalau ada smart contract, sudah pasti ada blockchain-nya apa belum? Sudah pasti ada. Tapi kalau blockchain, pasti ada smart contract-nya enggak? Belum tentu. Ya, blockchain-nya Bitcoin nggak punya smart contract. Padahal Bitcoin kripto yang paling mahal, betul? Ya. Mau kodenya Bitcoin ini dimodifikasi seperti apapun, nggak bakalan ada smart kontraknya, gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, smart kontrak ini dimulai pada blockchain generasi kedua yang dirintis oleh Ethereum, ya. Nah, baru ada smart kontraknya. Jadi smart kontrak ini adalah kontrak yang ditempatkan di blockchain, ya. Nah, apa keuntungannya Bapak Ibu? Untuk kontrak tradisional dibandingkan dengan smart kontrak, perbandingannya adalah seperti ini, ya. Kalau di kontrak tradisional, untuk bikin kontrak harus ketemu muka. Siapa yang pernah bikin akta notaris? Ada? Harus ketemu, betul? Harus dibacain semua, ya. Nah, itu prosedur. Itu kontrak konvensional. Biayanya murah apa mahal? Mahal, ya. Nah, jadi harus pakai pertemuan fisik, biayanya mahal, bayar notarisnya mahal, kemudian Anda juga mesti meluangkan waktu khusus. Nah, itulah yang nggak diperlukan di smart contract. Smart contract tidak memerlukan pertemuan fisik, tidak perlu bayar mahal, ya, kemudian tidak perlu alokasi waktu jam kerja misalnya, ya bisa jam berapa saja, mau hari libur, mau malam hari juga bisa, ya. Dan kontrak ini Bapak Ibu bebas KKN. Ya, kenapa? Di era digital Bapak Ibu, mana yang lebih dipercaya, manusia apa mesin? Mesin lebih jujur karena dia di programnya apa ya dia kerjanya seperti itu, ya. Nah, inilah perbedaannya kontrak tradisional dengan kontrak cerdas. Nah, sejarah cryptocurrency Bapak Ibu, ini dimulai dengan Bitcoin sebagai cryptocurrency yang pertama di dunia, ya. Nah, Bapak Ibu, Bitcoin diperkenalkan 2009 dan hanya ada 21 juta unit koin yang tersedia, ya. Sekarang sudah keluar 19 juta lebih, ya, kurang dari 2 juta unit. Ini masih akan diproduksi dalam tahun-tahun ke depan. Masih panjang waktunya, ya, bisa 20 tahun ke depan. Nah, sejarahnya Bapak Ibu, tahun 2010 ada orang beli 2 loyang pizza, bayarnya 10.000 Bitcoin. Hari ini nilainya 3,5 triliun. Siapa yang tahu seperti apa rasanya pizza 3,5 triliun? Ada yang tahu rasanya? Saya tahu rasanya, ya rasa pizza Bapak Ibu. Ya, cuma harga nilainya aja yang beda, ya. Nah, ini adalah sejarah Bitcoin ya Bapak Ibu. Dan selama 4 tahun pertama sejak diperkenalkan 2009 sampai sebelum 2013 tuh Bitcoin harganya sangat kecil. Dibagikan untuk hadiah main game gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 2013 mulai naik sampai $1.200, lalu turun lagi, perlu waktu 4 tahun lagi Bapak Ibu, sampai 2017 naik tinggi, kemudian turun lagi, dan naik tinggi lagi di 2021 Bapak Ibu ya. Nah, banyak yang sudah berhasil Bapak Ibu dari Bitcoin, karena mereka berpikirnya beda. Mereka berpikirnya itu tentang visi, bahwa sistem keuangan sekarang tidak menguntungkan masyarakat yang bekerja. Maksudnya bagaimana? Saya sudah jelaskan di depan tadi, ya, tentang inflasi yang terjadi setiap tahun di semua negara, ya, sehingga ada sekelompok orang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, tapi Satoshi Nakamoto ini bukan satu orang pribadi, ya, dia ini adalah sekelompok ahli IT yang membuat proposal
dan sekaligus membuat kode program Bitcoin. Dan di proposal itu diajarkan cara kerjanya serta cara untuk menggunakan programnya. Dan ketika itu diimplementasikan, terbentuklah jaringan Bitcoin seperti saat ini. Nah, yang memegang visi itu dari dulu Bapak Ibu berhasil menjadi triliuner di usia sangat muda. Contohnya Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallipie, Roger Ver, Charlie Slam, Jared Kena, dan lain-lain. Dan cryptocurrency telah menjadi emas digital. Jadi di sini Bapak Ibu saya mau kasih satu kiat. Kalau Bapak Ibu mendapat penawaran cryptocurrency yang ada jaminan emasnya, siapa yang percaya? Boleh angkat tangan? Siapa yang nggak percaya? Siapa yang bingung? Tepuk tangan buat yang bingung. Ya, oke. Ini yang mudah diingat Bapak Ibu ya. Cryptocurrency yang bagus dan berguna ya, itu adalah emas digital. Sehingga cryptocurrency tidak perlu ditawarkan dengan jaminan emas. Kalau Bapak Ibu di luar sana mendapatkan tawaran, ingat ilmunya hari ini. Bahwa cryptocurrency yang bagus itu adalah emas digital sendiri ya. Kriptonya itu yang memiliki manfaat, dia adalah emas digital. Dan inilah idenya dibuat cryptocurrency, yaitu membuat satu aset baru dalam bentuk digital ya, bernilai tinggi seperti emas, tapi pakai teknologi digital. Karena emas nggak mungkin dibagiin ke semua orang di dunia. Ya. Nah, jadi inilah hakikatnya cryptocurrency yang baik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini adalah ilmu goib. Bagaimana mengubah 1 ons emas jadi 1 kilogram emas. Siapa yang mau punya emas 1 ons jadi 1 kilo? Oke, ya nggak semuanya, nggak apa-apa. Ya, yang mau aja saya kasih tahu nih caranya. Contohnya kalau Bapak Ibu tahun 2017 punya 1 ons emas, jual emasnya, uangnya dibelikan 1 Bitcoin. Ya ini ceritanya 2017. Simpan selama 4 tahun, maka di tahun 2021, 1 Bitcoin harganya sudah lebih tinggi dari 1 kilogram emas ditambah 1 Avanza Bapak Ibu. Ya, nah itu cara ekonomi goib, mengubah 1 ons emas jadi 1 kilogram emas. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi atau perbandingan. Kalau Bapak Ibu 5 tahun lalu modal $1.000 Anda beli emas, untung apa enggak hari ini? Untung, ya naik berapa? 30%. Kalau Anda belikan saham Tesla, naiknya 1.800%. Kalau Anda belikan Bitcoin, naiknya 14.800%. Kalau Anda belikan Ethereum, naiknya 216.000%. Ya, ini bukan janji Bapak Ibu, ya. Dan cryptocurrency itu fluktuasi. Tapi dalam jangka panjang, ini buktinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau setahun lalu? Ya, kalau setahun lalu Bapak Ibu keluarkan modal $1.000 beli cryptocurrency yang namanya Cardano atau ADA, Bapak Ibu ya. Nah, di 1 Januari Anda beli Cardano atau ADA, simpan 9 bulan, maka pada bulan September 2021 nilai Cardano Anda naik jadi $14.000 lebih atau naiknya 1.400% dalam 9 bulan. Sekali lagi, ini bukan janji, tapi ini yang sudah terjadi. Apa Bapak Ibu tahu kenapa saya kasih contoh yang baru setahun lalu? Supaya Bapak Ibu tambah nyesel. Kenapa tahun lalu belum ketemu? Kenapa ketemunya baru sekarang? Ya. Nah, tapi tenang aja Bapak Ibu, semua ada waktunya ya. Nah, dibuat dari apa? Cryptocurrency itu Bapak Ibu yang naiknya tadi kok bisa tinggi. Cryptocurrency dibuat pakai teknologi yang namanya blockchain. Blockchain itu apa? Bagaimana cara kerjanya? Tadi sudah saya jelaskan belum? Sudah. Contohnya tadi pakai sistem apa? Arisan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingat arisan, Anda bisa ingat cara kerja teknologi blockchain. Nah, Bitcoin itu dibuat pakai blockchain 1.0. Ethereum dibuat pakai blockchain 2.0. Tantangannya apa? Ini blockchain yang eksperimental, Bapak Ibu. Kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah. Ya, skalabilitas itu artinya terkait dengan kecepatan.
Kalau makin banyak penggunanya, kecepatannya menurun. Itu artinya skalabilitasnya rendah. Biayanya tinggi, kenapa? Karena untuk mining Bitcoin perlu listrik, dan perlu listriknya itu sangat besar, ya. Kemudian rawan hacker, rawan serangan hacker, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, solusinya apa? Solusinya selalu dibuat blockchain yang lebih cepat. Dan hari ini Bapak Ibu, blockchain yang tercepat itu adalah blockchain generasi 5 di testnet. Itu kecepatannya tembus 100.000 transaksi per detik, dan untuk kecepatan maksimalnya bisa lebih dari 1 juta transaksi per detik. Kemudian blockchain 5.0 Relictum ini dirancang untuk skalabilitas tinggi. Artinya apa? Penggunanya semakin banyak, kecepatannya nggak turun, Bapak Ibu, ya. Jadi kuncinya blockchain 5.0 ini adalah di kecepatan tinggi, keamanan yang handal, dan skalabilitas yang besar, ya. Nah, ini adalah perbandingan teknis setiap teknologi blockchain, Bapak Ibu, ya. Blockchain yang paling rendah nilainya kalau dihitung teknologinya itu adalah blockchain 1.0. Ini blockchainnya Bitcoin. Kecepatannya hanya 10 transaksi per detik, ya. Kemudian tidak memiliki smart contract. Nggak bisa dibikin program untuk aplikasi-aplikasi, ya. Kemudian blockchain ini diperbaiki oleh blockchain generasi 2, yaitu Ethereum. Nah, oleh Ethereum, blockchain ini mulai ada smart contract yang pertama. Karena itu mulai bisa dibikin aplikasi-aplikasi, ya. Kemudian kecepatannya naik hanya 2 kali lipat dari Bitcoin, ya, 2 kali lebih cepat. Kalau Bitcoin 10 transaksi per detik, Ethereum 20 transaksi per detik. Udah cepat apa masih lemot? Masih belum terlalu cepat, ya. Kalau Bapak Ibu mau transaksi, ya harus menunggu konfirmasinya, ya. Bagaimana kalau mau digunakan oleh miliaran orang di dunia? Ya, tentu yang transaksi sekarang kelarnya bisa berapa hari lagi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, blockchain ini kemudian ditingkatkan lagi oleh beberapa pihak menjadi blockchain generasi 3. Ya, contohnya di situ ada EOS, kemudian ada IBM blockchain untuk yang private, ya. Kalau EOS itu untuk yang public blockchain. Kemudian ada BNB, ya, dari Binance. Kemudian ada Polygon. Kemudian ada beberapa blockchain generasi 3 lainnya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi Bapak Ibu kecepatan blockchain ini oleh blockchain generasi 4, ya. Dan akhirnya yang paling cepat adalah blockchain generasi 5 yang mencapai di testnet itu 100.000 transaksi per detik dan bisa mencapai 1 juta transaksi per detik. Ini teknisnya Bapak Ibu, ya, perbandingan teknologinya. Nah, sekarang bagaimana perbandingan ekonominya, ya? Karena blockchain ini sangat erat dengan yang namanya decentralized finance atau sistem keuangan terdesentralisasi, ya. Nah, Bapak Ibu, blockchain 1.0 cryptocurrency-nya namanya Bitcoin. Anda berpotensi untung 74.000% kalau belinya 9 tahun lalu. Ya, kalau belinya 13 tahun lalu lebih banyak lagi karena kenaikannya. Tapi 9 tahun sudah berlalu. Dan kemudian datanglah blockchain generasi 2. Ya, kriptonya namanya Ethereum. Bapak Ibu berpotensi mendapatkan keuntungan sampai 987.000 dolar lebih kalau beli Ethereum 7 tahun lalu. Siapa yang 7 tahun lalu beli? Kalau nggak beli ya 7 tahun sudah berlalu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian datang lagi blockchain generasi 3. Oke. Nah, kriptonya kita ambil salah satunya adalah BNB atau Binance Coin. Dan potensinya Bapak Ibu, Anda bisa untung 567.000% kalau beli BNB 5 tahun lalu. Ya, ada yang beli nggak 5 tahun lalu beli BNB? Kalau nggak ada, 5 tahun sudah berlalu. Dan sekarang Bapak Ibu, yang paling baru sebelum Relictum ada blockchain generasi keempat. Nama kriptonya adalah Solana. Ya, nah Bapak Ibu berpotensi untung dari Solana, kenaikannya bisa sampai 38.000% kalau belinya 3 tahun lalu. Ya, nah sayangnya 3 tahun juga sudah berlalu Bapak Ibu. Dan hari ini
Bapak Ibu mendapatkan satu solusi, yaitu dengan blockchain generasi 5 yang namanya Relictum Pro, kriptonya namanya Genesis Token, disingkat GTN, ya. Dan dari harga perdananya sampai 17 Agustus kemarin, jadi 17 Agustus GTN ini naik lagi, ya, dan sudah 757,58%, Bapak Ibu, ya. Jadi 17 Agustus ada hadiah dari kenaikan GTN, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana model yang diterapkan untuk mendistribusikan keuntungan, ya. Bapak Ibu, saya kasih contoh dengan ilustrasi jalan tol ini, ya, karena kalau blockchain itu kan nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu menjadi bagian dari pemegang saham jalan tol yang setiap hari dilalui jutaan mobil, setiap mobil bayar uang tol, ya, Anda bayangkan keuntungan Anda seperti apa. Nah, blockchain 5.0 itu adalah infrastruktur, Bapak Ibu, infrastruktur internet, terutama di era web 3.0. Ya, siapa yang sudah pernah dengar istilah web 3.0 atau web 3? Ada? Siapa yang belum pernah dengar? Oke, hari ini jadi dengar ya. Nanti saya terangkan lagi tentang web 3. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, blockchain 5.0 itu adalah ibaratnya jalan tol untuk miliaran informasi, aplikasi, dan aset digital yang bernilai tinggi, termasuk NFT. Siapa di sini yang sudah pernah dengar istilah NFT? Lebih banyak ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, aset digital dari blockchain 5.0 itu disebut GTN, ya, atau Genesis Token. Dan keuntungannya, Bapak Ibu, sebagai pemilik GTN itu bukan hanya sekedar membeli koin, ya, tapi GTN ini adalah intellectual property right-nya Relictum. Artinya apa? Teknologi blockchain 5.0 tidak memodifikasi blockchain-nya Bitcoin, tidak dibuat berdasarkan Ethereum, tapi dirancang dari awal. Supaya apa? Supaya bisa lebih canggih. Karena kalau modifikasi Bitcoin ya jadinya cuma tetap aja blockchain generasi 1. Kalau memodifikasi Ethereum, tetap aja blockchain generasi 2. Kalau mau mengatasi masalah-masalah blockchain sebelumnya, ya harus dibikin dari awal. Ya. Dan inilah yang melahirkan blockchain generasi kelima. Kalau di sinyal HP, Bapak Ibu, Anda familiar ya dengan yang namanya 3G. Pernah ingat Bapak Ibu pernah pakai HP 3G? Masih ada yang pakai HP 3G sekarang? Udah jarang ya, tapi masih ada. Sekarang HP-nya kebanyakan apa? 4G. Yang paling baru berapa G? 5G. Nah, kalau Bapak Ibu tahu 3G, 4G, 5G, blockchain Relictum ini adalah 5G-nya teknologi blockchain. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, teknologi ini ada hak atas kekayaan intelektual. Nilainya berapa? Nilainya bukan dalam rupiah, nilainya bukan dalam dalam dolar, tapi nilai hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0 ini yaitu 10 miliar GTN. Ya, dan kabar baiknya masyarakat boleh beli 50%. Artinya apa? Hak ciptanya ini ditawarkan kepada masyarakat 50%. Artinya apa? Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Anda menjadi pemilik hak cipta resep Kentucky Fried Chicken. Ya, maka ribuan outlet Kentucky Fried Chicken bayar royaltinya ke siapa? Kepada pemegang hak cipta. Ya, itu artinya hak cipta, menerima royalti dari penggunanya. Oke. Dan di sini masyarakat, meskipun Anda bukan programmer Bapak Ibu, ya, masyarakat yang mendapat informasi ini bisa memiliki bagian dari intellectual property right-nya teknologi blockchain 5.0. Ya, itu keuntungannya kita. Dan akan mendapat keuntungan dari staking GTN. Ya, staking ini adalah deposito berjangkanya kripto. Dan manfaat memiliki GTN ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu bisa
membangun aset digital dengan hemat biaya. Karena kalau mau bangun aset digital pakai Bitcoin, satu koinnya sudah berapa harganya hari ini? Lebih dari 300 juta rupiah, gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapat penghasilan pasif dari royalti. Artinya apa? Kalau Anda beli koin-koin lain, kalau mau untung nunggu koinnya naik baru dijual. Tapi kalau di GTN, karena Anda pemegang hak cipta, ya, bagian dari pemegang hak cipta, Anda tidak perlu menjual GTN, bisa dapat royalti jika GTN Anda di staking, ya. Kemudian yang ketiga, mendapat tambahan dana pensiun. Ya. Siapa yang dari sekarang pengen membangun dana pensiun yang besar? Siapa? Oke, ya. Ada yang mau, ada yang enggak apa-apa. Ya, yang mau aja yang dapat untung, oke? Kemudian Bapak Ibu, keempat adalah hedging. Ya, hedging ini bahasa Indonesianya lindung nilai. Kenapa perlu hedging? Karena tabungannya Bapak Ibu, kalau ingat slide pertama tadi, nih daya beli Anda dari tahun ke tahun naik apa turun? Daya beli uang Anda di bank itu turun terus Bapak Ibu, ya. Nah, jadi sebagian Anda lindung nilai menggunakan GTN. Kemudian yang kelima adalah untuk memproteksi kerugian, ya. Bapak Ibu memiliki bisnis apapun, ada resiko bisnisnya. Anda memiliki investasi apapun, ada investment risk, ya. Nah, itu kedua hal yang berbeda. Setiap bisnis ada business risk, setiap investment ada investment risk. Yang sama adalah sama-sama ada nilai resikonya. Nah, cara untuk strategi proteksinya adalah gunakan rasio 10% dari nilai resiko Anda dibelikan GTN. Kemudian yang keenam adalah ganti rugi. Bapak Ibu, kalau ganti rugi ini sama seperti proteksi, bedanya kalau di ganti rugi, kerugiannya sudah terjadi. Ya, Bapak Ibu di era pandemi, jualan makanan di mall, pasti untung atau bisa rugi? Bisa rugi, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya resiko, ya, resiko itu tuh ada piramidanya. Ya, ada resiko rendah, sedang, tinggi. Ya. Nah, untuk resiko yang tinggi contohnya adalah trading forex misalnya. Ya. Anehnya Bapak Ibu di era pandemi, jual makanan atau bisnis kuliner yang mestinya resikonya itu di sedang, bukan rendah ya. Yang resiko rendah itu deposito. Tapi yang resikonya di sedang itu naik jadi resiko tinggi. Artinya membuka counter makanan di mall di era pandemi bisa total loss seperti trading saham atau forex. Kenapa? Karena ada PSBB, pengunjung nggak boleh datang ke mall. Ya, 5 bulan nggak ada pengunjung, begitu dibuka pengunjungnya sedikit. Uangnya bisa dikembalikan nggak modal buka counternya? Nggak bisa. Ya, nah itulah yang namanya ganti rugi. Kalau sudah mengalami kerugian, ya Bapak Ibu bisa 10% dari nilai kerugiannya beli GTN untuk menutupi dari pertumbuhan nilai GTN. Yang ketujuh adalah hedging properti. Oke Bapak Ibu, siapa yang mengerti istilah hedging properti boleh angkat tangan? Oke, hedging ya, hedging itu lindung nilai. Kalau hedging properti artinya apa? Mengembalikan nilai uang yang Anda pakai beli properti. Ini biasa dipakai oleh konsultan asuransi biasanya atau agen asuransi ya. Kalau ada proyek properti, misalnya ada satu apartemen atau satu properti nilainya berapa miliar, ya 10% dibelikan polis, nanti 20 tahun dari pertumbuhan investasi asuransinya bisa balik. Ya, ini biasanya dibundling ya untuk solusi hedging properti dengan asuransi. Tapi pakai aset digital GTN modelnya sama solusinya, tapi lebih cepat waktunya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, pertanyaannya berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki ya? Perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Di era web 1.0 dan web 2.0, perusahaan IT yang terkenal di dunia dan banyak dibeli sahamnya, itu adalah Microsoft, Oracle, IBM, dan juga Apple.
Tapi di era Web 3.0, solusi yang akan banyak dipakai orang adalah blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Ya, nah kalau dulu perusahaan-perusahaan IT ini banyak dibeli orang sahamnya, tapi sekarang sudah naik sangat tinggi. Sekarang ini GTN ini adalah tokennya Relictum Pro yang masih murah. Ya, nah kita Bapak Ibu di Indonesia punya visi dari 10 miliar GTN yang diterbitkan, kita Indonesia ini pengen punya 10%-nya atau 1 miliar GTN. Kenapa? Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau di Indonesia ini kita memiliki 10% dari jumlah Bitcoin di dunia, ekonomi Indonesia tambah kuat apa enggak Bapak Ibu? Tambah kuat. Kalau kita bandingkan dengan komoditi lain, kalau di Indonesia ini punya 10% cadangan minyak dunia, ekonomi Indonesia tambah kuat atau enggak? Ya, nah itu adalah kalau kita punya 10% cadangan komoditi dunia. Anehnya Bapak Ibu, ya kita belajar sejarah sedikit. Oke, Bapak Ibu mungkin diskusinya boleh di sesi diskusi nanti boleh, ya. Karena Bapak Ibu mungkin akan dapatkan ilmu ini hanya sekarang aja. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, orang Indonesia suka terlambat belajar. Bahkan dalam rentang waktu ratusan tahun. Ya. Ini ciri-cirinya adalah Bapak Ibu, kalau saya mengajar di negara maju, semua mendengarkan sampai saya selesai, kalau mereka bertanya itu nanti. Gitu ya. Makanya negaranya lebih maju dari Indonesia. Sementara di negara yang seperti Indonesia ini, kalau ada ilmu yang penting, banyak yang sibuk diskusi sendiri, sehingga ketika menjabat posisi tinggi, nggak bisa belajar dari kesalahan nenek moyang yang sudah terjadi ratusan tahun. Ya, contohnya Bapak Ibu, dulu ada komoditi yang asalnya dari Indonesia, dibutuhkan seluruh dunia. Ada yang tahu namanya apa? Namanya buah pala, Bapak Ibu. Ya, buah pala dan rempah-rempah ini yang membuat negara barat mengeksplorasi Indonesia. Ya, datang ke sini tadinya untuk berdagang, kemudian sejarah yang terjadi adalah penjajahan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena yang memiliki konsep nilai tambah adalah orang-orang barat. Nenek moyang kita terlalu polos. Ya, sehingga rempah-rempah dan buah pala itu yang dibutuhkan seluruh dunia tapi adanya hanya di Indonesia, dijual dengan murah. Ya, sekali lagi nenek moyang kita tidak punya konsep nilai tambah, tidak punya konsep faktor kali. Ya, sementara orang barat Bapak Ibu, karena mereka di sana iklimnya keras, mereka mencari cara supaya generasinya mereka supaya survive dan generasi berikutnya supaya hidupnya lebih enak. Ini yang dipikirkan oleh orang-orang negara barat. Kalau mereka nggak berpikir inovasi, mereka mati Bapak Ibu. Sementara kita di Nusantara ini Bapak Ibu ingat lagunya Kos Plus, tongkat kayu dan batu jadi apa? Jadi tanaman, hidup enak. Sehingga Bapak Ibu lihat orang-orang yang nggak punya rumah, tinggal di emperan jalan bisa hidup. Ya, jadi bisa hidup sembarangan aja bisa hidup. Kalau di negara yang 4 musim nggak bisa seperti itu. Sehingga harus dipikirkan solusinya untuk generasi mereka dan generasi berikutnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita tidak belajar dari nenek moyang kita yang dijajah 350 tahun, ya. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu. Tahun ini 2022 semester kemarin Bapak Ibu, berbagai negara menulis berita ya, berbagai media di banyak negara menulis berita, negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, krisis minyak sawit. Itu yang diberitakan negara mana Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, semester kemarin ada pemberitaan banyak di luar negeri kayak gitu. Kenapa? Karena orang Indonesia generasi sekarang termasuk sampai pejabat tingginya nggak belajar dari kejadian ratusan tahun lalu yang membuat Indonesia dijajah 350 tahun di mana nenek moyang kita tidak punya konsep untuk memberi nilai tambah pada komoditi yang dimiliki Indonesia, padahal Tuhan mengaruniakan dulu buah pala 100% hanya ada di Indonesia. Hari ini
Mungkin lebih dari 80% sawit di dunia dari Indonesia. Tapi karena orang generasi sekarang nggak belajar pada pengelolaan aset yang salah ratusan tahun lalu, maka kita kehilangan kesempatan menjadi negara terkaya di dunia dari aset nasional yang diberikan Tuhan. Bukan hanya 10% cadangan minyak dunia, ya, tapi puluhan persen cadangan minyak sawit itu ada di Indonesia. Kok nggak bisa ngasih nilai tambah untuk Indonesia? Sekarang Bapak Ibu, kita lompat ke aset digital. Kalau dulu orang Barat menggunakan aset rempah-rempah yang aslinya di Indonesia, tapi mereka yang kaya, dan dalam sejarah tercatat saham pertama di dunia ditulis di mana Bapak Ibu? Perusahaan apa yang menerbitkan saham pertama di dunia? Nama perusahaannya adalah Voynich Ost Indies Company, singkatannya VOC. Itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham pertama di dunia. Ditulisnya di Pulau Jawa, ditulis dalam 2 huruf, yaitu bahasa Belanda hurufnya Latin dan bahasa Jawa. Itu saham pertama di dunia, masih ada arsipnya Bapak Ibu, disimpan juga di Belanda. Dan sampai hari ini, perusahaan yang saham pertamanya di dunia itu diterbitkan di Indonesia, dibangun dengan underlying aset dari Indonesia, yaitu rempah-rempah, dan menggunakan emas-emasnya para sultan Nusantara Bapak Ibu. Sampai hari ini perusahaan itu tercatat menjadi perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Berapa besarnya? 20 kali lebih besar dari perusahaan yang hari ini market cap-nya nomor 1 di dunia. Hari ini perusahaan itu apa? Apple. Apple adalah perusahaan dengan market cap nomor 1 di dunia. Nomor 2, Microsoft. Ya, itu semua perusahaan teknologi yang dulunya startup. Tetap kalah Bapak Ibu sama VOC. Loh, emang sekarang masih ada VOC? Perusahaan badan hukum VOC-nya mungkin sudah nggak ada. Tapi aset-aset turunan VOC hari ini menjadi apa? KLM itu apa Bapak Ibu? KLM itu perusahaan apa? Perusahaan penerbangan punya siapa? Punya Belanda. Bapak Ibu pernah dengar perusahaan namanya Shell? Pernah dengar perusahaan namanya BP? Itu adalah perusahaan-perusahaan apa? Dulu kita sebutnya perusahaan minyak, tapi hari ini jangan bilang perusahaan minyak. Hari ini kalau Bapak Ibu sebut perusahaan minyak, nyebutnya perusahaan energi. Ya, jadi ada lebih dari 40 perusahaan energi yang dulu disebut perusahaan minyak dan gas di Amerika yang sahamnya itu punya VOC. Dan aset VOC dibangun di mana? Di Indonesia. Dan sejarah itu kita nggak bisa rubah. Tapi kita bisa merubah apa Bapak Bu? Kita nggak bisa rubah masa lalu. Tapi kita bisa rubah apa? Masa depan. Ya, dan masa depan bangsa kita bisa berubah kalau masa depan keluarga-keluarga di Indonesia ini berubah dengan belajar aset digital. Jangan kalah sama Vietnam Bapak Ibu. Ya, adopsi kripto terbesar di dunia tahun 2021 itu Vietnam. Padahal penduduknya cuma 97 juta. Kita 3 kalinya. Ya, adopsi DeFi kedua terbesar di dunia Vietnam lagi. Indonesia kapan? Indonesia menunggu Bapak Ibu kita semua gotong royong. Ya, karena itulah Bapak Ibu, sekarang ada aset digital bukan buatan Eropa, tapi ini buatan internasional. Ya, artinya timnya multinasional membuat aset digital untuk dunia, ya. Dan kita punya visi supaya 1 miliar GTN atau 10 miliar atau 10% dari cadangan GT dunia itu bisa dimiliki oleh komunitas di Indonesia, ya. Ini visinya Bapak Ibu. Nah, GTN ini Bapak Ibu bukan nitip uang, tapi ini jual beli putus seperti kalau beli emas ke toko emas, itu rupiahnya dibayarkan, dapat emas, emasnya dibawa pulang, disimpan di brankas digital, di brankas di rumah Anda. Ya, kalau GTN ini beli putus, unitnya tidak disimpan di server perusahaan, tapi disimpan di perangkat Anda menggunakan brankas digital yang namanya Relictum Node. Relictum Node ini bersejarah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Relictum Node adalah aplikasi berbasis blockchain pertama di HP masyarakat dunia. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar P-Network yang katanya mining di HP, itu bukan blockchain. Siapa di antara Bapak Ibu yang di HP-nya memasang aplikasi Indodax ada?
toko kripto, Binance, ada, ya, itu bukan aplikasi blockchain, ya, itu aplikasi biasa. Blockchainnya ada di servernya perusahaan. Ini bedanya Relictum Note. Pada waktu Relictum Note ini diinstal, aplikasi ini akan mendownload blockchain ke HP Anda. Jadi ini blockchain pertama di HP dan ini membuat setiap perangkat menjadi node. Kalau di Bitcoin yang namanya node itu adalah satu node itu artinya satu server untuk mining Bitcoin. Ya, tapi kalau di Relictum Bapak Ibu ini hemat energi, nggak perlu mining yang boros energi kayak Bitcoin. Setiap node adalah computing power, ya, daya komputasi. Jadi prosesor di HP Anda itu akan di-sharing daya komputasinya, memperkuat jaringan blockchain 5.0. Tapi tidak menghabiskan energi. Oke? Nah, jadi contohnya di brankas Relictum ini ada 1.023.751 GTN. Ya, dalam waktu kurang lebih 8 bulan sudah naik hampir 300%, ya, dan kalau dari harga pertamanya tadi sudah naik 757%. Nah, ini Bapak Ibu algoritmanya setiap 10 juta unit harganya naik 1,2%, ya. Dan selama 2021 nilai GTN sudah naik 523%. Kemudian tanggal 9 Mei sudah naik 718,18%. Kemudian tanggal 26 Mei sudah naik 727,27%. 19 Juni sudah naik 736,36%. Kemudian tanggal 27 Juli naik 748,48%. Dan 17 Agustus naik 757,58%. Ya, ini adalah kenaikan sebelum private sale, Bapak Ibu. Dan Relictum telah kerjasama dengan L-Bank, ya. L-Bank ini adalah exchange global yang memiliki 7 juta trader di 210 negara, ya. Dan L-Bank ini Bapak Ibu sudah eksis lebih dari 5 tahun, dan GTN ini akan listing di L-Bank tanggal 29 September 2022. Jadi per hari ini kurang 40 hari lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, Relictum ini akan menjadi salah satu dari the next top blockchain startup. Ya, Bapak Ibu mungkin beberapa kenal beberapa brand di pasar kripto, ada Polkadot, Near, ya, ini Near protokol, Chainlink, Polygon, ini kriptonya namanya Matic. Kemudian ada Bybit, ada Decentraland, ini Metaverse, kriptonya namanya Mana. Kemudian ada Relictum Pro, ini yang blockchainnya generasi 5. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya koin-koin yang mungkin Anda pernah dengar di pasaran dengan startup? Ya, ada satu ciri Bapak Ibu yang membedakan. Semua orang bisa beli tawaran koin apapun, ya, tapi kalau perusahaan startup itu memiliki institutional investor, atau biasanya disebut VC, singkatan dari venture capital, ya. Dan perusahaan venture capital, Bapak Ibu, ya, ini pendanaan venture capital di berbagai startup blockchain ini naik terus Bapak Ibu, ya, dari 2016 memuncak di 2018, ya, kemudian 2019 turun sedikit, 2021 naik tinggi lagi, ya. Nah, ini adalah beberapa investor perusahaan blockchain yang paling aktif di dunia, ya. Bapak Ibu, siapa yang tahu perusahaan Alphabet itu perusahaan induknya siapa? Alphabet adalah induknya Google, ya. Nah, Alphabet ini mendukung startup blockchain yang namanya Fireblocks, Dapper Lab, Voltage, ya, dan Digital Currency Group. Kemudian Bapak Ibu, ada perusahaan namanya BlackRock. Siapa yang pernah dengar perusahaan namanya BlackRock? BlackRock adalah perusahaan aset manajemen terbesar di dunia. Ya, sekarang mengelola aset lebih dari 10.000 triliun. BlackRock memiliki saham berbagai perusahaan besar di tiap negara, termasuk lebih dari 80 perusahaan terbesar di Indonesia. BlackRock juga punya sahamnya. Ya, meskipun nggak 100%, tapi BlackRock punya. Dan BlackRock ini adalah investornya startup blockchain.
yaitu Circle, FTX ya, dan juga Anchorage Digital. Nah, FTX ini Bapak Ibu, FTX adalah perusahaan exchange yang dalam waktu 2 tahun itu berkembang 25 kali lipat ya valuasinya, dan volume perdagangan kriptonya dalam 1 bulan mencapai lebih dari 400 miliar dolar Bapak Ibu. Ya. Jadi FTX ini adalah saingan dari Binance. Ada yang tahu Binance hari ini berapa customernya? Lebih dari 120 juta orang Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah peluang-peluang startup, oke? Kemudian saya sebutkan aja investornya Bapak Ibu ya, untuk yang investor perusahaan startup itu ada Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs, PayPal, Microsoft, Prosus, Tencent. Bapak Ibu tahu Tencent perusahaan apa? Pembuat game. Ya, Tencent artinya 10 sen. Tapi ini konglomerat game terbesar di dunia. Kemudian Citigroup, ya ini grupnya Citibank. UOB, perusahaan bank juga Bapak Ibu. Kemudian Wells Fargo, ini grup bank di Amerika. LG dan American Express. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan besar yang mendukung pengembangan startup blockchain. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah posisinya Relictum seperti ini sebagai perusahaan startup blockchain, bukan seperti koin-koin yang nggak bakalan diinvest sama perusahaan-perusahaan besar ini, gitu ya. Mereka tidak memiliki institusional. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa perusahaan blockchain startup yang sahamnya paling banyak di dunia, ya. Jadi di sini ada FIM, ada Chainlink, kemudian ada Ripple, ada Coinbase, ya itu perusahaan-perusahaan startup yang sudah besar. Dan hari ini Bapak Ibu, ya kami dari Digital Asset Academy, kita bukan venture capital, kita lembaga edukasi digital, ya saat ini yang terbesar di Indonesia karena kita memiliki siswa lebih dari 130.000 siswa, ya gitu. Bapak Ibu boleh hitung mahasiswa satu perguruan tinggi yang kayak UI aja, alma mater saya berapa, ya kami lebih besar. Jadi jaringan siswa di Digital Asset Academy yang saya dirikan lebih besar dari alma mater saya Bapak Ibu, ya. Nah kemudian kami bukan venture capital, tapi kami memiliki kinerja yang tidak kalah dengan venture capital Bapak Ibu ya, lihat ya dari kerjanya tim Digital Asset Academy dan jaringan di berbagai negara, kami telah mengumpulkan funding ya untuk proyek blockchain 5.0 ini lebih dari 14 juta dolar. Jadi kurang lebih Bapak Ibu kalau kita bandingkan kinerjanya Digital Asset Academy dengan berbagai perusahaan blockchain startup ini, ya fundingnya kita berhasil kumpulkan setengah dari FIM, sepertiganya Chainlink, 1/6-nya Ripple, 1/8-nya Coinbase. Oke, Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk Indonesia, ya itu adalah prestasi Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat websitenya, ya. Dan Bapak Ibu untuk ini masa depan bank ini adalah Bapak Ibu harus tahu yang namanya decentralized crypto banking, dan untuk memahami itu Bapak Ibu perlu mengetahui yang namanya DeFi, NFT, Web3, dan GameFi. Ini adalah tren di dunia kripto sekarang, dan solusi ini Bapak Ibu, kalau mengumpulkan aplikasi yang ada di luar, itu ada lebih dari 5.000 aplikasi. Siapa yang mau download 5.000 aplikasi? Tentu sulit. Karena itulah Bapak Ibu, kami sajikan solusi ekosistem yang terpadu, namanya Relictum Ecosystem. Jadi Relictum ini selain buat blockchain, juga membuat aplikasi-aplikasi yang mendukung pasar terbesar di dunia kripto tadi. Baik untuk DeFi, ya proyek DeFi Relictum namanya Relictum Finance. Relictum Finance ini membuat stablecoin namanya USDR, dan USDR ini adalah stablecoin yang akan bersaing dengan 4 stablecoin terbesar di dunia. Ya, kenapa stablecoin ini dibutuhkan dunia? Karena banyak pihak mau melakukan pembayaran internasional pakai kripto, tapi nggak mau nilainya jatuh. Maunya stabil, ya. Karena itu nilai stablecoin ini naik terus Bapak Ibu, ya. Ini dari 2017 sampai 2020, ini sampai 2021 naiknya segini, ke 2022 di Relictum Global. Oke, sudah difoto Bapak Ibu? Oke, kalau sudah difoto ini alamat medsos yang lebih lengkap, ya. Bapak Ibu bisa juga dapatkan videonya di YouTube Relictum Global maupun di Facebook Digital Asset, ya, dan Instagram Digital Asset VIP. Telegramnya Digital Asset Academy. Silakan kalau Bapak Ibu mau foto. Dan kemudian jika Bapak Ibu masih memerlukan info lebih lanjut tentang proyeksi kenaikan GTN atau lain-lainnya,
Bapak Ibu bisa hubungi beberapa tim yang pakai lambang JTN ini, ya, atau Bapak Ibu bisa ke medsosnya ini tadi, ya. Dan Bapak Ibu juga bisa dapatkan lembaran informasinya, ya. Nanti silakan, mungkin bisa di meja di luar, nanti mungkin bisa kalau ada yang minta setelah panitia mengumumkan acara ini telah selesai pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, merdeka. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak MC, boleh saya minta izin WiFi nggak? Selfie sama peserta boleh nggak? Boleh Pak. Mohon, Oke. Pak. Bapak Ibu boleh berdiri sebentar, 1 menit. Bapak Ibu ambil dari depan. Boleh lampunya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, boleh tangannya diangkat. Boleh tangannya diangkat biar seru. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak-Ibu sekalian. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir secara luring atau secara langsung ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan. Mohon perhatiannya Bapak Ibu, karena ada rekan-rekan dosen yang ingin melakukan pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya, kita Mohon perhatiannya Bapak Ibu, supaya terdengar pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang sedang menanyakan. Boleh diulang, Ibu? Silakan. prospek investasi itu kan salah satunya melihat dari value added. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kalau kita investasi kos-kosan atau kontrak, trackingnya mudah Pak. Karena kan investasi itu kan butuh kendali di dalam kendala. Karena kan bagaimanapun kita di luar manajemen daripada investor itu harus tahu betul bagaimana melakukan yang namanya tracking sebagai usaha atau ikhtiar sebagai investor untuk melakukan kendali di dalam kendala dalam investasi. Udah kalau kita lihat perbankan, misalnya kita nabung, tentunya akan tahu dari perbankan melakukan pembiayaan. Jadi kita bisa melihat prospek dari perbankan itu mengalami likuiditas atau tidak, bermasalah tidak dengan resiko dari pembiayaannya, jadi sehingga kita bisa mengetahui. Lalu bagaimana dengan investasi blockchain ini, karena kita orang di luar komputer gitu Pak, jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, Bapak mungkin bisa di atas Pak. Di atas mungkin Pak ya. Bisa di atas mungkin Pak biar lebih. Boleh Pak. Oh begitu Pak. Oke.
Oke, baik Pak. Mungkin di atas dulu Pak ya. Slide-nya bisa ditampilkan. Tadi ibu siapa yang nanya? Dengan Ibu siapa Pak atasnya tadi? Ibu dengan Ibu siapa? Oke, tadi ibunya di sebelah mana ibunya? Boleh berdiri Bu? Oke. Ya, mungkin konsultan yang di dekat ibu nanti bisa tolong dikasih catatannya karena mungkin ibu nggak kelihatan ya. Nah, jadi gini, saya tadi kan dengar pertanyaannya ibu membandingkan kalau misalnya ibu tadi bilang investasi kos-kosan. Ibu silakan duduk Bu, silakan duduk. Kalau investasi kos-kosan, kontrolnya mudah gitu ya tadi ibu bilang gitu ya. Karena kan kalau kos-kosan kelihatan gitu ya Bu ya. Oke, terus kalau misalnya pembiayaan, untuk pembiayaan pakai jasa bank itu ada hitungannya gitu ya. Nah, ibu tadi nanya kalau GTN gimana gitu ya Bu ya. Oke, boleh minta tolong yang di dekat ibunya siapa? Oke, Pak Pimo silakan dibantu ya. Jadi ini jawabannya Bu ya. Nah jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya kalau misalnya Anda berminat seperti misalnya mau buka kos-kosan, oke. Saya biasa berdiri nggak apa-apa ya, berdiri ya. Bapak Ibu di sini siapa yang pengen punya kos-kosan? Yang pengen punya? Oke, yang nggak kepengen, ada nggak yang nggak kepengen? Ada juga kan? Saya nggak kepengen Bapak Ibu, ya. Jadi begini, dengan aset digital Bapak Ibu ya, selama pandemi corona, saya membangun aset digital itu nilainya lebih dari 100 miliar, ya. Kemudian dulu saya nggak punya pabrik, dengan aset digital Bapak Ibu, PSBB bulan Maret 2020 dimulai. Selama 4 bulan saya nggak keluar rumah, nggak berani ya, cari aman karena PSBB nih Bapak Ibu. Orang lain usaha susah ya, nggak bisa jualan makanan. Saya pakai aset digital Bapak Ibu, 5 bulan nggak keluar rumah. Bulan Agustus 2020 saya bikin pabrik suplemen, ya tanpa modal bank. Orang lain bikin pabrik pakai duit bank nggak bisa balikin selama corona. Ya itu semua pakai aset digital. Kalau di posisi saya yang namanya bangun kos-kosan itu, yang tadi menurut ibu mudah, buat saya merepotkan. Ya, nah buat saya memilih fokus membangun aset digital yang mungkin buat bapak ibu belum terbiasa, ya karena mungkin ilmunya belum dipegang. Ya, tapi singkat cerita bapak ibu, pertama kalau bapak ibu mau membangun aset digital, ya, saya mau tanya dulu, siapa di antara Bapak Ibu yang tertarik dengan konsep aset digital? Siapa yang tertarik? Oke, ya. Buat yang nggak tertarik, saya mau kasih tahu bahwa aset digital yang namanya Bitcoin tahun 13 tahun lalu itu nilainya 300 rupiah. Hari ini lebih dari 300 juta. Naiknya 1 juta kali lipat dalam waktu 13 tahun. Ya, nah dulu saya nggak ngerti aset digital karena ada informasi itu, saya belajar Bapak Ibu. Jadi bukan saya tahu-tahu ngerti, saya belajar dan saya belajar sangat serius gitu ya Bapak Ibu ya, dan biayanya juga mahal. Oke, nah jadi ini adalah pilihan yang kita bisa pilih dan kita bisa ajarkan Bapak Ibu ya. Nah kalau menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana dengan GTN? Ini proyeksinya GTN Bapak Ibu ya. Contoh, sekarang ibu yang tadi bertanya, boleh saya tanya, ibu 5 tahun lagi, ibu pengen punya aset, boleh kos-kosan Bu, kalau tadi ibu senang kos-kosan, nilainya berapa M Bu? 5 tahun lagi. Boleh dikasih mic nggak ibunya? Atau ibu maju, boleh ibu maju. Ya saya mau jelaskan dengan jawabannya ibu, jadi interaktif. Ya, ceritanya kan ibu tertarik dengan kos-kosan atau properti, it's okay Bu, bagus. Ya, nah 5 tahun lagi ibu perlu dana besar berapa M untuk membangun properti yang ibu inginkan? Boleh disebut Bu?
Sebetulnya ini kan hanya gambaran kalau kita misalnya Ibu jangan jawab panjang, Bu. Saya lagi menjawab pertanyaannya Ibu, saya mau jelasin. Nah, tolong Ibu bantu saya. 5 tahun lagi, Ibu pengen punya aset nilainya berapa M? Saya mau jelasin caranya. ya kurang 5 M, Pak. Berapa, Bu? 5 M. 5 miliar. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk ibunya. Ya. Nah, sekarang kita mau cari solusi. 5 tahun dari sekarang, gimana caranya membangun aset 5M? Ya, ini caranya, Bu. Kalau 5 tahun, ceknya di kolom paling kanan. Ya, GTN 60 bulan. GTN 60 bulan itu 5 tahun ya. Nah, sekarang kita cari yang paling dekat 5M. Kita cari yang paling dekat, ini ada di baris ketiga ya. Di baris ketiga itu ilustrasinya 4,4 M, itu bisa meleset ke atas dan melesat ke 5M. Tarik ke kiri, modalnya berapa? Ternyata caranya adalah dengan paket VIP Plus, modal 21 juta rupiah, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu jawabannya Ibu, ya. Dengan modal 21 juta rupiah, 5 tahun lagi daya beli GTN-nya, Bu ya. Daya beli GTN-nya itu naik. Jadi senilai kurang lebih 4,4 sampai 5M, ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini perbandingan biar pakai gambar biar gampang ya. Kalau Bapak Ibu misalnya katakanlah punya uang 10.500.000 rupiah, ya. Kemudian Bapak Ibu tabung di bank, ya, supaya naik nilainya. 5 tahun lagi, ya, angkanya naik saldonya. Saldonya naik kurang lebih jadi 12,5 juta rupiah, dipotong pajak misalnya gitu ya. Nah, tapi daya belinya turun. Kenapa? Karena kena inflasi 10% per tahun, 5 tahun inflasinya 50%. Jadi uangnya Bapak Ibu yang ditabung, disayang-sayang 10,5 juta di bank, 5 tahun lagi cuma bisa beli HP yang hari ini harganya 5,5 juta. Karena inflasi, ya. Ini visualnya. Kalau Bapak Ibu belikan GTN, ya, dengan proyeksi rata-rata tiap tahun naiknya 300%, ya, maka dalam 5 tahun daya beli GTN-nya Bapak Ibu itu akan naik jadi 2,16 miliar. Daya belinya kalau digambarkan itu sekelas dengan rumah 2 miliaran ini. Bagaimana kalau meleset? Bisa meleset nggak Bapak Ibu? Bisa, ya, karena ini kripto, fluktuasi. Kalau meleset 50%, masih bisa memiliki daya beli 1 miliar lebih. Kalau dihitung, kalau digambarkan dengan rumah, ini sekarang rumah di Sumarekon Bekasi ini harganya 1 miliar. Atau kalau melesetnya 90% proyeksinya, itu menjadi 216 juta. Artinya Bapak Ibu meleset 90% masih punya daya beli senilai mobil 200 jutaan. Nah, silakan Bapak Ibu bandingkan sendiri. Dan sekali lagi saya perlu jelaskan, ini bukannya janji 10,5 juta dapat HP, mobil, rumah, ini bukan dijual. Ini adalah visualisasi kenaikan daya beli aset digital Anda. Semoga menjawab Ibu. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin supaya adil Pak, karena kebetulan peserta kami ada yang luring dan daring. Untuk yang luring mungkin cukup 1 perwakilan, kemudian selanjutnya saya ambil dari Zoom Pak ya. Silakan. Di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa mewakili kita semuanya juga Pak ya. Bagi Dari yang memang, kota mana Pak? Boleh disebut dari kota mana? Oke. Di sini dari peserta Zoom yaitu atas nama Ahmad Ishak. Di kota? Dari kampus Bogor ya Pak ya. Ahmad Ishak Pak Ishak. Bogor, oke. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu dari Bogor. Oke. Tepuk tangan. Silakan. Oke, di sini pertanyaan seperti ini Pak. Izin bertanya, kenapa persentase keuntungan cenderung terus menurun dari 700 ribuan persen sampai 350 ribuan persen dari jenis blockchain? Apakah ini pertanda semakin menurunnya prospek kripto atau blockchain yang ada? Mohon penjelasannya Pak. Mungkin dulu mungkin dari Bitcoin tinggi seperti itu Pak ya. Ketika saat ini menjadi blockchain 5.0, tiba-tiba Bitcoin menurun. Apakah
hal tersebut menjadi pertanda blockchain ini akan prospeknya menurun ke depan, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya ya. Ini berarti ada yang memperhatikan penjelasan dengan kritis, oke? Nah, tapi yang kurang jelas saya perlu jelaskan. Jadi tadi kenapa ilustrasinya dari setiap generasi blockchain itu nilainya makin turun? Karena umurnya makin muda, Bapak Ibu. Ya, umurnya makin muda. Yang pertama tadi, ya generasi blockchain yang pertama itu kan Bitcoin umurnya sudah 13 tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga tentunya karena Bitcoin ini umurnya sudah lebih lama, maka dia naiknya lebih tinggi karena memiliki waktu pertumbuhan itu lebih cepat, ya, melewati istilahnya banyak sekali naik turun tapi dalam jangka panjang dia naik terus, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di kripto itu kalau naik turun itu sehari-hari biasa, yang penting kita lihat tren jangka panjangnya untuk kripto yang ada manfaatnya, ya, ada aplikasinya. Nah, kemudian kalau tadi kami berikan blockchain 5.0 itu keuntungannya kenaikan nilainya 757%, ya, ini karena baru 1 atau 2 tahun saja, Pak, ya. Jadi kita belum melewati masa 13 tahun seperti Bitcoin. Jadi jawaban pertanyaannya adalah karena gambaran setiap generasi blockchain tadi itu makin lama makin muda umurnya, Pak. Oke, Gitu. baik Pak. Berarti jadi kita hitung dari periode yang makin pendek. Oke. Demikian oke, jawabannya. Baik, Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau dalam Berarti- jangka panjang itu akan time is our friend gitu. Waktu itu adalah sahabatnya kita. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan Bapak Ibu semuanya, baik itu yang secara luring ataupun daring, terkait aset digital ya, dan kaitannya dengan blockchain 5.0 di sini Pak. Terakhir mungkin Pak, apakah materi yang disampaikan dapat di-share Pak? Kebetulan dari peserta yang hadir di daring atau via Zoom itu bertanya hal tersebut Pak. Apakah materinya boleh di-share Pak? Boleh Pak. Nanti Bapak Ibu bagi yang membutuhkan materi yang sudah disampaikan oleh pembicara nanti akan di-share via WhatsApp ataupun via yang dari Zoom atau dari chat Zoom seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang memang belum terjawab, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kontak person yang memang sudah tersedia di materi tersebut. Begitu Bapak ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Boleh Pak? Silakan Pak. Bapak Ibu, saya ada satu pesan terakhir ya. Jadi begini, Bapak Ibu mungkin sering lihat komunitas kripto di Telegram atau di Facebook itu banyak yang curcol. Ada yang pernah lihat nggak? Ya, banyak curhat-curhat yang menyedihkan. Ya, sepertinya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi pesan saya, Bapak Ibu jangan main kripto sebelum belajar. Ya, jangan seperti orang-orang yang curcol-curcol di grup kripto itu karena sudah kelihatan mereka itu nggak tahu mereka tuh ngapain. Itu Pak yang bahaya. Jadi jangan ikut-ikutan teman, ya. Jangan ikut-ikutan teman karena beli ini beli itu, bukan. Oke. Nah, tentukan dulu Bapak Ibu, saya selalu memberikan saran baik untuk kalangan akademisi maupun untuk para profesional, pesan saya sama. Ya. Bapak Ibu pertama lakukan yang namanya goal setting. Ya, tentukan tujuan Anda apa? Ya, apakah tujuan Anda mencari tambahan uang harian? Kalau gitu bisa trading, jadi scalping. Di sini saya sama sekali tidak membahas trading. Ini bukan trading ya Pak ya? Bukan. Oke. Yang kita bahas di sini adalah fundamentalnya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu menentukan tujuan Anda menjadi investor profesional atau untuk investasi jangka panjang, misalnya untuk menambah dana pensiun atau untuk memperbesar warisan Anda. Nah, itu cocok untuk Bapak Ibu yang memiliki kesibukan. Ya, memiliki kesibukan sehari-hari, bukan di kripto kesibukannya, mungkin sebagai akademisi, mungkin Anda ada yang mungkin jadi pejabat atau pegawai negeri, atau memiliki pekerjaan lain. Bapak Ibu tidak di kripto itu nggak harus trading. Ya, yang saya jelaskan tadi, kami membandingkan dengan deposito, artinya kita bandingkan dengan alokasi yang perlu disimpan jangka panjang. Kan kalau ada di deposito juga disimpan. Nah, sebagian Anda boleh simpan di kripto tapi yang bagus. Oke? Dan yang saya jelaskan ini adalah salah satu contoh fundamental yang membuat kripto itu bermanfaat.
Ya, karena Bapak Ibu ini bedanya startup. Punya produk yang dipakai oleh banyak orang dan makin lama makin banyak yang pakai. Seperti Microsoft membuat produk Microsoft Windows dan ada Microsoft Office yang dipakai makin banyak orang sehingga nilainya makin besar. Kurang lebih seperti itu yang namanya startup. Demikian Pak Miwan, demikian Ibu Diah, Ibu Warek, Ibu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Boleh Pak. Oke, mungkin masuk ke kegiatan atau acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat dan plakat penghargaan kepada pembicara yang akan diwakili oleh Ibu Diah Puspitasari MKOM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kepada beliau dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Diah Puspitasari MKOM yang telah mewakili untuk pemberian sertifikat dan plakat kepada narasumber. Kegiatan selanjutnya yaitu di akhir sesi di sini jangan lupa untuk Bapak Ibu baik itu yang hadir di Zoom atau yang langsung hadir di tempat untuk melakukan presensi yang sudah tampil di layar panitia. Silakan untuk melakukan absensi. Namun kami informasikan setelah melakukan absensi, Bapak Ibu mohon untuk tidak beranjak dari tempat duduk masing-masing karena nanti ada acara pemberian sertifikat JFH ya yang memang sudah di kegiatan sebelumnya. Silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk melakukan presensi, kami dari panitia di akhir sesi ini, kami dari pihak panitia memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan selama proses webinar. Mudah-mudahan seminar digital aset strategi dan blockchain 5.0 di sini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Lebih mengenal tentang aset digital dan kita lebih tuntas lagi dalam pemahaman tentang blockchain. Dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absennya ada yang belum? Recording stopped.